Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Sekarang saya ini membahas lagi masalah walek ya. Jadi tolong saudaraku, sebelum saya lanjut konten saya ini ya saudara, dimanapun Anda berada, teman-temanku, semoga bermanfaat ini video ya yang saya paparkan ini masalah walek. Jadi tolong ya, jangan lupa ditonton sampai habis supaya ada ilmu namun sedikit kita petik. Yang penting bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke lah saudaraku, sekarang saya ini membahas masalah perkembangan harga sekarang. Nah, sekarang yang saya mau bahas ini masalah harga sarang walet bulan 3 2023 saat ini ya. Jadi kemarin saya keluar membeli sarang di lapangan karena sudah ada yang pertanyaan juga sama di petani walek, baik di lapangan maupun di bawah kolom komentar. Katanya yang bertanya itu maksud saya petani walek yang bertanya sama saya, gini bang, saya mau tanya ini harganya sekarang sarang berapa bang yang kalau sarang cong. Nah itu ya. Jadi saya padukan ini yang saya mau bahas ini masalah sarang cong. Ya gitu ya. Nah itu. Jadi kalau saya ini membahas masalah tentang sarang cong, jadi selalu saya mengatakan, selalu saya berulang-ulang, saya utarakan kalau sarang cong saya bahas berarti membahas sarang kualitas. Ya, begitu saudaraku ya. Jadi itu sarang kualitas, istilahnya sarang yang berkualitas. Karena kalau kita berbahasa cong, kita berbahasa pembelian di lapangan sarang cong dari istilahnya ke petani, yang punya sarang itu atau yang punya kata lainnya itu kata singkatnya RBW yang punya bangunan walek. Nah, kalau pembelian itu sarang cong di lapangan, kita lihat dulu kualitas sarang. Ya begitu saudara, kita lihat dari kualitas sarang. Karena kalau bahasa cong kita langsung mencong itu istilahnya ibaratkan membeli kucing dalam karung ya. Kalau kita tidak lihat dulu sarangnya, jadi kita harus betul-betul itu istilahnya konsisten melihat itu sarang. Nah, karena ada sarang walek itu putih. Nah, kalau kita mau cong sarang putih itu agak tinggi harga. Nah, tapi kalau kita mencong, istilahnya beli itu bahasa cong itu kan beli rata di lapangan ya, di petani. Nah, kalau warna itu kan harganya juga agak gimana ya, agak standar, istilahnya agak standar setengah-setengah. Tapi kalau kita membeli sarang cong yang warna lebih parah daripada warna kuning atau putih beras, bahasanya itu kayak plek atau biasa dibahaskan itu kalau pedagang itu katanya warna agak kronis. Nah itu lebih murah lagi. Nah itu kelas bawah. Ya gitu saudaraku ya. Jadi oke lah saudaraku, itu sarang saya lanjut ya. Mohon maaf ya. Gini, itu sarang cong kalau di lapangan kita beli, persetujuan juga dari petani walek. Nah, itu yang punya sarang. Nah, persetujuan juga kan biasanya kalau umpamanya sarangnya ini agak putih, berarti harga itu bagus. Nah, jadi perbedaan harga itu sarang putih, sarang putih beras atau kuning atau sarang kronis, istilahnya plek, banyak pleknya itu. Nah itu. Jadi kalau congnya sarang putih dilihat dari komposisi berapa dia masuk. Nah seumpamanya saya ini paparkan ya saudaraku ya. Kan mesti kita dulu pisahkan baru kita cong. Tidak langsung kita langsung beli cong atau beli rata. Mesti kita pisahkan dulu ya, istilahnya satu sama lain. Semacam kayak ini mangkoknya, ini patahan sudut. Nanti kita lihat di situ komposisinya dia masuk komposisi berapa. Gitu saudaraku ya. Umpamanya kita ini bahasanya komposisi 50-50 ya. Nah, kita kalikan. Umpamanya sarang mangkok itu harganya sekitar 11,5 sampai 12 juta ya. Umpamanya ini ya. Ini harga lapangan. Saya buka harga lapangan ya di petani walek.
50 berarti kita kalikan itu. Nah, cara memperkalikan itu gimana cara perkaliannya? Kita hitung umpamanya 11,5 atau 12. Baru kita kalikan 50%. Pastikan dia dapat ujungnya nanti itu. Dan begitu juga komposisi 50 yang sarang istilahnya kayak patahan sudut tapi dia putih. Itu kan berbahasa ini cong putih ya. Umpamanya kenanya 50% berarti umpamanya kenanya dia masuk di harga 9 juta atau 9,5. Nah, itu kan cara pembelian itu pedagang di petani kan beda-beda di lapangan ya. Pasti ada perbedaan. Nah, jadi kita itu hitungannya umpamanya masuknya kena 8,5 atau 9 juta. Itu kita kalikan. 50% kali 9 juta berarti kenanya sekian. Kalau sesudah itu kena sekian, nanti kita kali lagi. Seumpamanya 50 sekian patahan. Begitu juga mangkok 12 atau 11,5 atau 12 kita kalikan. Kalau dia dapat nanti kita gabung perkaliannya, kita kali dulu baru kita tambah kita kali lagi ke sarang itu tadi yang patahan campur sudut dan mangkok. Jadi itu harganya nanti totalnya sekian. Kan itu kan rahasia pembeli di petani ya. Cukup saya jelaskan masalahnya itu cara pembelian perkaliannya dengan memisahkan antara sarang mangkok dengan sarang sudut patah itu nanti kita satukan. Terkecuali kalau dia kadar lain hitungannya kan ada istilahnya potong persen. Itu dia mengandung kadar air. Kalau mengandung kadar air jangan jelasnya kita lihat dulu kadarnya apa dia masuk kadar umpamanya 7%, 5% atau 7% atau pokoknya dilihat dari kadar air. Nanti kita itu ada pemotongan. Itu cara pembelian cong, istilahnya pembelian rata di petani. Gitu caranya saudaraku ya. Jadi biasanya itu kalau kita rata itu yang putih biasanya kalau 50-50 itu kenanya biasa harganya 9,5 sampai 9 juta itu harga cong di lapangan ya. Kalau 50-50 biasa juga kenanya itu 9 juta. Itu harganya sekarang sarang cong putih. Kalau dia masuk tingkatan istilahnya hitungannya 50-50 bebas dari potongan kadar. Tapi kalau ada potongan kadar kan lain lagi hitungannya ya saudaraku ya. Itu. Beda lagi kalau kita cong sarang putih. Maksud saya sarang krem ya, sarang kuning. Warna kuning istilahnya kalau di lapangan itu bahasa pedagang di petani itu putih beras. Kalau putih beras itu saudara dia lain lagi hitungannya ya. Kalau hitungan cong tadi umpamanya 50-50 itu berarti dia kenanya itu sekitar 6,5 sampai 7 juta. Itu per 1 kilo. Sama dengan sarang putih tadi itu per 1 kilonya. Jadi bertingkat-tingkat itu cara pembelian cara pembelian di petani walek biasa saudaraku ya. Karena itu bertingkat-tingkat itu sarang. Ada sarang cong putih, ada sarang cong warna putih beras. Tapi kalau kita satukan semua istilahnya putih kuning beras dengan warna kronis, itu berarti kita itu bahasanya kayak membandingkan ya. Kan biasa petani itu dia tidak mau dicong kayak gitu. Harus ini saya punya sarang ini warna putih, saya tidak mau ini. Begitu juga pedagang. Makanya saya bilang kalau kita membeli itu di lapangan mesti ada persetujuan antara petani walek dengan pembeli sarang walek, istilahnya pengepul. Ya, begitu saudaraku ya. Jadi itu cara pembelian di lapangan pembelian sarang cong. Itu kita harus melihat dari kondisi sarang, apa dia putih atau kuning atau putih beras bahasanya, atau dia kebanyakan plek. Itu plek-plek sarang. Kemudian kalau kita membeli size lain-lain bahasanya, sedang kita ini membahas masalah sarang cong. Insya Allah kalau ada waktu nanti saya utarakan bahasa cara pembelian size. Ini hanya membagi komposisi, dia masuk komposisi berapa, perbandingannya maksud saya itu komposisi perbandingan, umpamanya 50-50% atau 60
60%, 60 kali 40%. Jadi gitu kan hitungannya, kalau kita gabung itu kan 100%. Nah, lain kalau ada kadar lagi, itu kadar kan dipotong. Ada pemotongan di timbangan ya. Nah, gitu saudaraku ya. Jadi begitulah saudaraku ya, itu pertanyaan yang saya jawab di bawah kolom komentar dengan di lapangan. Itu sarang pembelian rata, istilahnya cong, bahasa singkatnya pembelian cong diratakan. Nah, makanya saya bilang selalu dilihat dari komposisi dan kondisi sarang, baru kita berbahasa cong. Ya, dan persetujuan dari petani dan kita sebagai pembeli ya. Dan dimanapun saudaraku Anda berada, itu pedagang wale kan pasti gitu cara pembeliannya di lapangan. Kalau masalah harga ada perbedaan paling sedikit ya, istilahnya mungkin dari daerah ke daerah lain, seumpamanya Kalimantan, Sulawesi, Sumatera kan biasa beda-beda sedikit. Nah itu, dan jelasnya tidak ada itu sama sekali kalau pedagang itu. Nah, makanya saya bilang persetujuan dari petani walek yang punya saran dengan pembeli walek. Nah, itu kan tidak ada sistem paksaan apa mau dijual atau tidak, begitu juga tekanan. Jadi kalau sudah ada konsultasi, sudah ada persetujuan, deal, baru kita lihat sarangnya, baru kita timbang ya saudaraku ya. Jadi oke lah saudara, itulah saya kupas tadi, namun sedikit mudah-mudahan ada hikmah di dalam dan bermanfaat buat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga sehat-sehat semua, dan para petani walek baik pemula maupun yang sudah lama, saya doakan lebih maju dan berkembang. Ya, oke saudaraku ya. Doanya. Jadi sebelum saya undur diri, saya mohon di komen, di like, di subscribe, dan kalau perlu di share sama teman-teman supaya dia menerima juga pemahaman, namun sedikit itu yang penting bermanfaat. Oke. Jadi mohon maaf saudaraku ya kalau ada kata-kata saya, kan saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf, hanya Allah yang sempurna. Ya, oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.